Every day, organizations are striving to create perfect places. We understand that there are numerous challenges that may arise from achieving this goal. From meeting customer and staff expectations, managing operating costs, ensuring safety and security of people and assets, or achieving demanding sustainability targets. But our world is evolving, and advancements in technologies bring new opportunities to overcome these challenges and gain efficiencies. The building industry alone is undergoing a major transformation. Buildings are talking and generating massive amounts of data. At Siemens, we support our customers with the digital transformation of their buildings through our combination of people expertise, technology, and services. We focus on not only capturing and analyzing the right data, but also generating data-driven insight and taking action. This enables us to better support our customers in creating an even greater competitive advantage for their core business. Siemens' strong local presence and more than 75,000 connected buildings around the globe give us a solid foundation to constantly develop new and innovative solutions. Our customers confide in us to optimize their assets' performance, identify cost reduction opportunities, increase productivity of their staff, or enhance their building's value. With our unique domain expertise, the right technologies, and lifecycle services, it's no wonder customers from all over the world are turning to Siemens to help create their perfect place. Digital government. Now, what exactly does this mean? We see digital government as one that is digital to the core and serves with heart. From the way we are run to the way we think about plans and processes, we're constantly embracing new and better ways to plan, operate, and serve our citizens and businesses in a better way. You might ask, how? Well, it's by making sure you can interact seamlessly with the government. From accessing your digital identity to applying for a flat and paying taxes, we have digitized many physical processes and built digital services around your needs, while not forgetting the human in digital. After all, tech should always serve us, not the other way around. So we are freed up to focus on things that matter most. Citizens too can get involved in our digital government. After all, it's not just about apps, digital infrastructure, or integrated systems. It's also about the community, the relationships, and the connections we build. Digitalization isn't an end goal in itself, but a wheel that is always in motion. How we enhance our lives can be a complex code, and technology means nothing if we don't apply it for the public good. We are here to serve with heart. No matter where you are or who you are, you can be empowered by your ideas and our infrastructure. Fashion your dreams out of new tools and thrive in this smart city we call home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Junaidi SIPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga saya dapat membuat video ini. Dan tak lupa juga kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, berkah syafaat beliaulah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Selanjutnya, marilah kita buka diskusi kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya JP Iriansyah dengan NIM 070112822171 dari kelompok 3 kelas C Indralaya yang akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai analisis aplikasi layanan digital yang dimana saya memilih SIPASBA atau Sistem Informasi Pelayanan Lapas Banyuasin.
Yang pertama-tama kita akan membahas tentang profil aplikasi. Jadi, SIPASBA adalah singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Lapas Banyuasin, yang dimana alamat kantor ini berada pada Jalan Lingkar Mulia Agung, Kompleks Perkantoran Pangkalan Balai. Dan alamat link websitenya yaitu https://sipasba.com. Kemudian kita memasuki tampilan aplikasi. Jadi, terdapat beberapa tampilan ketika kita memasuki aplikasi ini. Yang pertama yaitu halaman utama, kemudian layanan kunjungan tatap muka, kemudian layanan kunjungan online, kemudian layanan titipan barang, kemudian layanan cek titipan, dan kemudian layanan integrasi online. Kemudian terdapat juga tampilan login untuk memasuki aplikasi ini. Kemudian ada juga layanan pengaduan, kemudian layanan informasi, dan yang terakhir yaitu layanan survei IPK atau IKM. Kemudian kita memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai dasar hukum pendirian dan pengembangan layanan digital online. Jadi, teman-teman, aplikasi SIPASBA didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan atau dasar hukum dalam pelaksanaan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan lembaga pemasyarakatan seperti lapas. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran dan pelaksanaan kunjungan di lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga ada yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara penerimaan dan penitipan barang di lembaga pemasyarakatan. Nah, dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang tata cara pengaduan di lembaga pemasyarakatan. Kemudian pertanyaan kedua yaitu mengenai unit kerja atau instansi pengelola aplikasinya. Jadi teman-teman, aplikasi SIPASBA dinaungi langsung oleh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Sumatera Selatan dan juga bekerjasama dengan lembaga pemasyarakatan di Banyuasin. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai latar belakang munculnya aplikasi pengembangan layanan digital online tersebut. Jadi teman-teman, di dalam pembuatan aplikasi SIPASBA ini dilatar belakangi oleh 4 latar belakang. Yang pertama yaitu mengenai transformasi akses layanan. Sebelum hadirnya aplikasi SIPASBA, warga yang berkenan memanfaatkan layanan di Lapas Banyuasin menghadapi beberapa kendala yang cukup signifikan. Proses ini melibatkan kunjungan langsung ke lapas yang seringkali memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian juga masyarakat juga harus mengantri untuk mendapatkan layanan yang diinginkan, baik itu mendaftar kunjungan, menitip barang, atau mengajukan berbagai permohonan, sehingga kondisi ini menjadi hambatan bagi masyarakat yang berada jauh daripada kantor lapas tersebut. Sehingga oleh karena itu dengan hadirnya aplikasi SIPASBA ini dapat memudahkan para masyarakat tersebut. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu mengatasi tantangan manualitas. Sebelum adanya aplikasi SIPASBA, proses pendaftaran kunjungan atau titipan barang di Lapas Banyuasin dilakukan secara manual. Artinya masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran harus secara fisik hadir di lokasi lapas untuk mengisi formulir atau melalui proses administratif yang memerlukan keterlibatan langsung dari petugas lapas. Oleh karena itu, maka dibuatlah aplikasi SIPASBA ini untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, dengan memperkenalkannya aplikasi SIPASBA, proses pendaftaran kunjungan atau titipan barang yang terjadi atau yang lainnya yang terjadi di Lapas Banyuasin sehingga mengalami transformasi signifikan yang menjadikan proses ini lebih efisien dan modern. Dan yang latar belakang yang terakhir yaitu untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah menjadi pendorong utama bagi banyak instansi atau lembaga pemerintah untuk beralih ke sistem online dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kita memasuki pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai apa sih deskripsi dari singkat mengenai layanan digital online, yaitu dari aplikasi Sipasba. Jadi teman-teman, aplikasi Sipasba adalah aplikasi yang dibuat oleh Lapas kelas 2A Banyuasin dan untuk memberikan kemudahan dan manfaat dalam pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti mendaftar kunjungan atau titipan barang dari rumah, kemudian sehingga tidak dari hal tersebut tidak perlu lagi antri di lapas, kemudian juga untuk mengecek progres titipan barang, terus ada juga untuk pengusulan integrasi PB, CB, dan CMB, dan menu untuk mengecek nama warga binaan apakah sudah dapat diselesaikan integrasi online atau belum. Kemudian kita memasuki pertanyaan kelima, yaitu bagaimana tujuan utama pengembangan layanan digital online dari aplikasi Sipasba ini. Jadi tujuan utamanya yaitu yang pertama adalah untuk mengurangi waktu dan tenaga pengguna dalam mengakses layanan di lapas Banyuasin. Kemudian juga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja petugas lapas. Kemudian untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan di lapas Banyuasin. Kemudian mengikuti perkembangan teknologi informasi. Kemudian untuk juga mengurangi ketergantungan pada layanan fisik. Kemudian juga untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan. Dan kemudian untuk meningkatkan peluang pendidikan dan kesejahteraan, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pertanyaan ke-6 yaitu mengenai apa saja sih jenis-jenis layanan yang tersedia pada aplikasi layanan digital online, yaitu aplikasi Sipasba. Jadi terdapat ada 7 jenis layanan yang terdapat dari aplikasi Sipasba. Yang pertama yaitu layanan kunjungan yang dapat dilakukan secara tatap muka dan online, kemudian layanan titipan barang, kemudian layanan cek titipan barang, kemudian layanan untuk integrasi online, kemudian survei IPK atau IKM, kemudian ada layanan informasi, dan terakhir yaitu layanan pengaduan. Kemudian pertanyaan ke-7 mengenai manfaat apa yang diharapkan dengan adanya aplikasi Sipasba ini. Jadi teman-teman, manfaat yang diharapkan dengan adanya aplikasi Sipasba ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja para petugas lapas, kemudian juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan di lapas Banyuasin. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas layanan di lapas Banyuasin. Kemudian yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian di lapas Banyuasin. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti, dan yang terakhir yaitu meningkatkan aksesibilitas layanan di lapas Banyuasin. Kemudian pertanyaan ke-8 yaitu mengenai tutorial SOP atau prosedur layanan operasional atau deskripsi cara bekerjanya aplikasi layanan digital online pada aplikasi Sipasba. Yang pertama yaitu pada layanan pertama, layanan kunjungan tatap muka dan online. Seperti kita tahu bahwa Sipasba adalah sebuah aplikasi yang berbentuk website, jadi layanan kunjungannya itu bisa juga berbentuk online. Cara SOP atau cara prosedurnya itu pertama-tama mendaftar di nomor WhatsApp, kemudian mengisi form yang diberikan oleh operator, kemudian selanjutnya konfirmasi dari operator, kemudian yang keempat yaitu operator akan mengirimkan link Zoom, dan yang terakhir yaitu video call dengan warga binaan. Hal ini juga dapat terlihat pada layar. Kemudian layanan yang kedua yaitu mengenai layanan titipan barang. Prosedurnya yaitu masyarakat mengisi formulir yang disediakan oleh aplikasi Sipasba, kemudian mengirimnya dan akan diproses ke tahap selanjutnya. Kemudian layanan yang ketiga yaitu layanan cek titipan barang, yang merupakan layanan dari proses sebelumnya, yaitu layanan titipan barang. Pada layanan ini masyarakat dapat melihat, setelah masyarakat mengisi formulir tadi, pada layanan ini masyarakat dapat melihat dan memantau bagaimana perjalanan barang yang dititipkan kepada para pidana melalui aplikasi Sipasba. Layanan ini juga menyediakan berbagai informasi mengenai perjalanan barang yang dititipkan, apakah sudah diterima oleh para warga binaan atau belum. Kemudian layanan yang keempat yaitu mengenai layanan integrasi online. Jadi para masyarakat juga dapat melakukan integrasi secara online dengan cara yaitu mengecek nama warga binaan apakah bisa mengusulkan integrasi online, kemudian setelah itu mengisi formulir sesuai dengan identitas,
Kemudian yang ketiga yaitu setelah mengisi, mengirim tombol send atau dikirim. Kemudian laman akan tersambung ke aplikasi WhatsApp dan akan muncul pesan otomatis dari server. Kemudian mengirim lagi, kemudian menunggu balasan operator yang akan memberikan surat jaminan. Dari surat jaminan itu di print dan dilengkapi berkas seperti fotokopi KTP, KK, materai, surat penjamin. Kemudian dari berkas tersebut, berkasnya harus dikirim secara fisik ke alamat lapas Banyuasin dan disarankan dalam pengisian form menggunakan HP Android yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp. Kemudian layanan selanjutnya, bagaimana tutorial atau prosedurnya, yaitu mengenai layanan survei IPK IPKM. Pada fitur atau layanan ini, masyarakat dapat mengisi survei yang disediakan oleh aplikasi Spasba, yang mana akan terdapat beberapa pertanyaan akan dijawab oleh masyarakat, dan kemudian pada akhirnya masyarakat diminta untuk menandatangani sebelum mensubmit survei sebagai bukti bahwa survei benar-benar dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian mengenai layanan pengaduan. Pada layanan ini, melalui aplikasi Spasba memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, atau masalah terkait dengan layanan yang ada di lapas. Melalui aplikasi Spasba, masyarakat dapat mengajukan pengaduan terkait dengan layanan dapat bantuan. Dan akan disediakan sebuah formulir aplikasi Spasba, masyarakat akan mengisinya dan kemudian mengirimnya melalui aplikasi ini. Dan yang terakhir yaitu mengenai layanan informasi. Pada layanan informasi ini melalui aplikasi Spasba, mungkin masyarakat untuk mengirim pesan kepada pihak pengelola lapas Banyuasin dengan tujuan untuk menanyakan berbagai informasi terkait dengan layanan dan prosedur di lapas, yang mana akan disediakan sebuah formulir di aplikasi Spasba. Masyarakat akan mengisinya dan kemudian mengirimnya melalui aplikasi ini juga. Kemudian mengenai pertanyaan yang nomor 9, yaitu mengenai keunggulan apa sih yang dimiliki oleh aplikasi layanan digital online Spasba. Yang pertama, unggulan yang pertama yaitu meningkatkan implementasi dari governansi digital sesuai dengan mata kuliah kita, kemudian kemudahan akses dan pelayanan, kemudian transparansi dan akuntabilitas, kemudian efisiensi dan produktivitas kerja, kelima yaitu partisipasi masyarakat dan perbaikan berkelanjutan, keenam yaitu peningkatan efisiensi administrasi, dan yang terakhir yaitu pengurangan biaya dan waktu. Setelah kita membahas keunggulan, pasti sebuah aplikasi, sebuah inovasi pasti memiliki kelemahan di dalamnya. Jadi, apa saja kelemahan yang dimiliki oleh layanan digital online pada aplikasi Spasba? Kelemahan yang pertama yaitu mengenai tidak adanya tampilan jumlah pengunjung pada aplikasi Spasba. Kemudian juga ada pengguna diarahkan ke aplikasi lain seperti WhatsApp untuk beberapa layanan. Dan yang ketiga, aplikasi Spasba hanya berbentuk website. Artinya tidak memiliki berbentuk aplikasi yang tersedia pada Play Store atau iStore. Kemudian yang keempat yaitu keterbatasan aksesibilitas, dan yang kelima yang terakhir yaitu mengenai kekhawatiran keamanan data. Kemudian kita mau cek pertanyaan ke-11 mengenai profil jumlah data pengunjung atau user sejak dilaunchingnya hingga saat ini mengenai aplikasi Spasba. Jadi teman-teman, Spasba adalah aplikasi berbentuk website. Namun sayangnya pada aplikasi ini atau website ini tidak diketahui berapa jumlah data pengunjung aplikasi Spasba sejak di-launching hingga sekarang. Hal ini mungkin bisa menjadi saran untuk pengembang aplikasi Spasba ke depannya agar mencantumkan daftar pengunjung pada aplikasi Spasba atau website-nya. Kemudian inilah untuk daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam menyusun analisis ini. Demikianlah presentasi analisis dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Jika ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.